Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran fikih kelas 11 semester 2 atau semester genap, pembahasan bab kelima tentang pernikahan dalam Islam. Mungkin ada beberapa pertemuan nanti ke depan dalam bab 5 ini karena sangat panjang ya. Tidak hanya masalah nikah, nanti juga kita akan bahas masalah khitbah ya. Kemudian tentang mahram, hijab kabul, wali, saksi dan sebagainya. Makanya mungkin akan bagi beberapa video, bagi beberapa segmen ya. Baik, kita langsung ke peta konsepnya. Untuk pernikahan ini, yang pertama secara konteks pernikahan, kita mulai dari pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan? Berikutnya apa hukum pernikahan? Berikutnya apa itu khitbah atau meminang? Berikutnya apa itu mahram atau yang orang lain? Ya, kemudian prinsip kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan. Berikutnya syarat dan rukun dalam pernikahan apa saja yang harus dipenuhi. Berikutnya apa itu hikmah dari pernikahan. Berikutnya ijab kabul. Ijab kabul itu apa? Kemudian mahar atau mas kawin itu apa? Seperti apa? Berikutnya pernikahan yang terlarang, macam-macamnya apa saja. Berikutnya hak dan kewajiban suami istri yang harus diketahui. Berikutnya wali dan saksi, pengertian wali, apa itu wali. Kemudian macam-macam tingkatan wali. Kemudian ada saksi nikah. Itulah mungkin seputar sub-sub bahasan yang akan kita bahas nanti ke depan, yang insya Allah akan Bapak bagi menjadi beberapa video atau beberapa pertemuan. Karena mungkin agak panjang, tidak bisa kita langsung bahas di satu pertemuan atau satu video ya. Baik, kita langsung pada pernikahan. Pengertian nikah. Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Ya, jadi sudah menjadi yang akrab di telinga kita. Suka mendengar kata pernikahan atau perkawinan. Jadi itu sinonim ya. Homologik persamaan kata. Jadi boleh menyebutnya nikah, boleh menyebutnya kawin, boleh menyebutnya pernikahan atau perkawinan. Apa itu pernikahan? Artinya adalah suatu akad. Ya, ada suatu akad, suatu ikatan yang menghalalkan pergaulan atas seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi ada sebuah akad, akad ikatan, ada sigohnya yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya, yang ajnabi, orang lain, kan hubungan darah, bukan mahram. Sehingga akan mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Setelah adanya pernikahan, maka ada hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan menggunakan lafaz inkah atau tajwiz, misalkan ankah tuka atau zawaj tuka, ya. Misalkan bibnati bimahri kada kada wa kada. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin ini dan sebagainya. Maka dengan kalimat itu maka ada hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ikatan pernikahan. Nah, dalam pengertian pernikahan atau perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan itu ialah ikatan lahir batin. Jadi bukan sebatas ikatan lahir, tapi ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi di hukum negara kita juga memang dari segi pengertian kita tidak lepas dari berdasarkan ketuhanan karena yang Maha Esa. Dan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidha. Itu mengambil menyitir bahasa Al-Qur'an ya, ada kata mitsaqan ghalidha. Jadi ada sebuah perjanjian yang sangat kuat
yang besar, yang sangat agung. Untuk apa? Untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ya, jadi nikah itu tidak hanya sekedar mengikuti hawa nafsu naluriah, tapi jauh daripada itu, menikah adalah ibadah. Harus dicamkan itu. Jadi bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya zakat, ibadah juga, nikah juga adalah ibadah. Menikah adalah ibadah. Karena di dalam menikah itu ada menyempurnakan agama kita, ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilaksanakan kalau bukan oleh nikah. Maka dengan nikah ada macam ibadah. Semua menjadi ibadah. Dengan adanya pernikahan, maka istri memasak untuk suaminya menjadi ibadah. Kemudian suami mencari nafkah untuk istrinya menjadi ibadah. Bahkan, maaf ya, hubungan demikian pun antara suami istri, persetubuhan itu adalah ibadah. Maka ada istilah dalam Sunda mah, nikah teh ibadah anu ngeunah. Iya, jadi ibadah anu sesuai nafsu gitu. Ketika salah satu macam bentuk ibadahnya yakni ya bahasa Sunda pasatemon, melakukan hubungan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Jadi dengan adanya nikah maka ada peluang yang lebih dalam melaksanakan ibadah. Yang asalnya bukan ibadah, ketika menikah maka bisa menjadi ibadah. Nah itu. Berikutnya, tujuan pernikahan menurut pasal 3 kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Ya, jangan begini, sakinah, mawadah, dan warohmah. Wow itu kan dan. Bahasa Arab sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi diatur dalam undang-undang negara kita. Kita sebagai seorang warga negara tentu harus taat pada aturan negara. Selain memang kita sebagai seorang yang beragama Islam, karena pernikahan itu harus sah menurut dua, satu menurut agama kita, Islam, yang kedua menurut negara. Artinya bisa saja seseorang misalkan nikahnya secara agama sah, semacam mohon maaf ya, misalkan nikah siri. Nikah siri itu secara bahasa kan nikah sembunyi-sembunyi. Artinya nikah yang mungkin secara agama sah, tapi secara negara tidak diakui, misalkan. Dalam rukunnya memang ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada maharnya, tetapi misalkan tidak dicatat oleh negara, tidak lapor ke KUA misalkan. Nikahnya sah, nikah di bawah tangan, nikahnya sah secara agama, tetapi tidak tercatat dalam negara. Nah, kita sebagai warga negara, menikah itu harus sah menurut agama Islam, sah juga menurut negara. Sehingga kita tenang. Bisa jadi kalau seseorang menikah secara agama, kemudian ada razia begitu. Mana buku nikahnya? Misalnya ketahuan sedang berdua, saya suami istri, mana bukti buku nikahnya? Nggak ada, karena tidak lapor misalkan ke KUA atau Kementerian Agama. Akhirnya seseorang itu dikatakan ilegal menurut agama, berarti tidak taat pada peraturan negara. Maka kita sebagai seorang Muslim yang baik tentu sebagai seorang warga negara juga harus menikah itu sah di mata hukum negara dan juga sah di mata hukum agama begitu ya. Di agama dan negara jangan dibenturkan. Ini harus dua-duanya sejalan, diakomodir oleh keduanya. Begitu ya. Itu mungkin sedikit banyak tentang perkawinan bisa kalian baca lagi baik di slide ini ya ataupun di buku kalian atau LKS kalian masing-masing supaya lebih paham lagi apa itu pernikahan secara bahasa dan secara istilah menurut agama, menurut negara dan menurut undang-undang. Berikutnya kita percepat saja. Hukum pernikahan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang memerintahkan nikah ini ada Al-Quran dan juga hadis. Demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, "Fa'in hiftum ala ta'dilu", maaf, "Fa'in hiftum alla tuksitu fil yatama, fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Jadi ada kalimat fankihu ya menggunakan fi'il amr di sini. Kan nikahilah. Jadi memang ada perintahnya di Al-Qur'an. Bagi seorang yang takut
khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, maka nikahilah satu, dua, tiga, dan empat. Kalau tidak bisa adil, fainitum ala tuksitu, fainhitum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Jadi itu ayat yang disebut sebagai ayat tentang bolehnya menikah secara ta'adud atau berbilang atau poligami dalam bahasa Indonesianya. Dijadikan juga sebagai dalil tentang nikah yang memang ada di Al-Qur'an gitu. Berikutnya di hadis juga banyak sekali tentang hadis-hadis mengenai pernikahan, suka dibaca oleh Amil ya ketika menikah misalnya. Salah satunya ada potongan hadisnya an-nikahu sunnati fa'aragiba an sunnati falaysa min. Nikah itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku. Salah satunya. Berikutnya ada ya ma'syarus sabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, ya, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Kenapa? Fainahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Karena nikah itu bisa lebih menundukkan terhadap pandangan dan lebih menjaga terhadap farjinya. Bagi siapa yang tidak mampu untuk melakukannya, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah sebagai perisai, jagaan supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang diharamkan berupa perzinahan misalnya, ya. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang berkenaan dengan pernikahan. Bisa kalian baca sendiri lah. Berikutnya hukum pernikahan ya. Jumhur ulama membagi menjadi 5 hukum di sini. Jadi dari kelima hukum syariat itu, lima-limanya ada dalam pernikahan ini. Jadi hukum nikah itu ada 5. Asalnya mubah satu, tapi bisa berkembang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tujuan, maksud dan sebagainya. Jadi bisa berubah, bisa berbeda-beda hukum nikah itu. Yang pertama hukum mubah, hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak terdesak untuk menikah. Ya, tidak ada alasan untuk mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Misalkan kalian ini sekarang masih kelas 11. Bisa saja kalian hukumnya mubah, tidak ada yang mendesak buat nikah. Misalkan ya, tidak terdesak harus menikah. Tidak ada yang mewajibkannya, kalian segera nikah dan tidak ada yang mengharamkannya. Maka kalian bisa termasuk hukumnya mubah seusia kalian, misalkan kelas 11 ya. Yang kedua, naik dari mubah ada hukumnya sunnah, yakni bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, dia sudah punya usaha, misalkan berwira swasta bisa jualan, kemudian dapat menghasilkan uang, maka sunnah bagi dia untuk menikah. Secara jasmani, secara rohani ia kuat untuk menghidupi, untuk menyongsong keluarganya. Tapi ia tidak khawatir terjerumus terhadap perbuatan zina. Ente tesugan kumaha ka istri misalkan pamengget atau mun istri ka pamengget kumaha pamengget istri kumaha. Jadi artinya tidak ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Meskipun punya uang, kemudian fisik ya sunnah mubah ya sunnah melakukan nikah, tapi ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina misalnya ya ataupun mukaddimahnya permulaannya. Berikutnya yang ketiga adalah wajib. Nah, ini pernikahan seseorang itu harus dilaksanakan jika yang pertama dia sudah mencapai kedewasaan. Jasmaninya misalkan 25 tahun. Rohaninya sudah matang, agamanya dia sudah mantap. Bekalnya sudah punya, dia sudah bisnis misalkan berwira swasta, punya pekerjaan yang mapan. Ya, siap menafkahi istri, sudah mampu, tapi dia khawatir lamun teu kawin teh bisa melakukan perbuatan zina. Ia takut terjerumus pada perbuatan zina. Kalau saya gak nikah, saya takut zina nih. Usia saya sudah matang, keuangan sudah matang, lahir batin sudah siap. Kalau saya gak nikah, saya takut zina. Maka hukum nikah bagi dia dalam kondisi seperti itu adalah wajib, harus segera bisi melakukan perbuatan yang diharamkan. Itu wajib. Berikutnya adalah makruh. Ada pernikahan hukumnya makruh. Bagi siapa? Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum punya bekal untuk menafkahi keluarga. Dia belum punya pekerjaan, dia belum punya penghasilan. Walaupun dirinya telah siap secara fisik, umurnya udah 25 tahun misalkan. Siap untuk berumah tangga, laki-laki. Perempuan sudah 20 tahun misalkan. Perempuan 20 tahun, laki-laki 25 tahun itu sudah matang buat menikah.
Dan ia tidak khawatir terjerumus ke dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Nah, untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Kalau dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk nikah. Jadi secara usia ia udah matang, namun ia belum punya penghasilan buat berkeluarga. Tapi misalkan ia tidak khawatir melakukan perzinahan, maka bagi yang seperti itu banyaklah berpuasa. Karena berpuasa itu tadi disampaikan di awal dalam kan bisa lebih menundukkan pandangan, bisa lebih menjaga farjinya. Tuh. Dan yang terakhir adalah haram. Ada pernikahan yang diharamkan. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya. Buat apa kamu nikah? Saya ingin menyakiti istri saya. Nah, itu maka haram nikah. Mempermainkannya. Kenapa kamu menikahi dia? Saya ingin mempermainkannya. Maka haram bagi dia untuk menikah. Serta memeras hartanya. Kenapa kamu menikahi dia? Benghar, kawinlah supaya saya peras hartanya. Maka itu haram. Jadi hati-hati, paling tidak kita menikah itu dasarnya misalkan di B, di hukum sunnah. Kalau kita sudah sampai pada B, sunnah silahkan. Apalagi kalau sudah sampai pada taraf wajib, harus dilakukan. Yang tidak boleh nikah itu dengan tujuan D, apalagi dengan tujuan E. Ya, tadi disampaikan. Maka bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram kalau tujuannya salah misalkan. Terutama yang haram, ya tidak boleh seseorang menikah, jangan sampai hukumnya haram karena tujuan seperti tadi, gitu ya. Nikah menjadi haram kalau tujuannya buat menyakiti, memeras harta, mempermainkan, tidak boleh. Nah, barangkali itu dulu ya di video pertama ini yang bisa Bapak sampaikan tentang pernikahan, mulai dari pengertian, secara bahasa istilah, secara undang-undang. Berikutnya adalah hukum pernikahannya. Semoga kalian dapat paham. Kalau yang belum paham boleh kalian tanyakan nanti di WA grup ya ataupun chat. Nah, setelah ini kita akan bikin video berikutnya tentang khitbah atau meminang dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.